Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 20 September 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Lunas dari Hutang. Lunas dari hutang. Firman Tuhan terambil dalam Kolose pasal yang kedua ayat 12 sampai dengan ke-14. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar tentang hutang piutang yang seringkali kami pahami hanya dalam bentuk uang dan harta benda, namun kami ingin belajar tentang hutang piutang yang bersangkut taut dengan hutang nyawa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau berbicara tentang hutang, maka pikiran kita adalah itu finansial. Itu hutang piutang. Tetapi kalau kita berbicara tentang hutang nyawa, berarti kita pernah ditolong oleh seseorang yang dirinya mengorbankan sedemikian rupa, bahkan mungkin sampai mati, demi menyelamatkan kita semua. Peristiwa-peristiwa ini terjadi mungkin seperti seorang yang terjebak di dalam suatu bangunan yang terbakar, seorang pemadam kebakaran yang menolong seorang bayi atau anak yang tertinggal di dalam, dibawanya keluar, dia menutupi bayi itu dengan sedemikian rupa, kemudian bayi itu selamat sampai keluar, tapi pemadam kebakaran itu mungkin hidup, mungkin tidak. Tapi ada satu peristiwa yang saya pernah lihat, itu ditolong, pemadam kebakaran itu masih hidup. Dan anak yang ini kemudian tumbuh dewasa, tumbuh besar, dia tahu cerita dan peristiwa ditolong tersebut, dan dia ingin mencari siapa bapak pemadam kebakaran yang menolong dia. Dan saya menyaksikan kisah nyata itu hanya memang bertemu anak ini yang sudah dewasa dengan pemadam kebakaran yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Lalu anak ini memeluk bapak pemadam kebakaran yang sudah menjadi lansia dan tua, karena sudah pensiun daripada tugasnya sebagai pemadam kebakaran. Itu yang disebut dengan hutang nyawa. Di dalam Alkitab kita bertemu tentang kita sudah lunas dari hutang, yaitu hutang nyawa. Pada ayat 14 dikatakan dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Surat hutang kita yang dari dosa, yang seyogianya kita binasa, yang seyogianya kita akan masuk ke dalam kebinasaan di akhir zaman nanti, itu ditiadakan hutang tersebut, lunas dibayar oleh darah Kristus, dan kita mengatakan yang oleh karena Dia yang sudah memakukannya pada kayu salib, dirinya dipakukan demi kita semua. Terpaku sudah semua dosa-dosa kita tanpa sisa, beres tuntas. Baik dosa yang kita perbuat yang terdahulu, yang diperbuat sekarang, yang diperbuat yang akan datang, itu sudah lunas dibayar. Bahkan untuk dosa-dosa yang belum kita lakukan di kemudian hari, karena kita masih berjuang di dalam tubuh yang berdosa ini. Kita bisa nyakitin orang, bisa menipu, bisa berbohong, itu sudah lunas tuntas dibayar. Dan kalau sudah lunas tuntas dibayar, maka hutang itu tidak bisa lagi mendakwa kita. Maut itu sudah hilang sengatnya. Di dalam proses setelah kita dilunaskan seluruh hutang oleh Kristus, maka kita hidup di dalam kasih karunia Allah. Sewaktu kita membaca pada ayat yang ke-12 dikatakan, karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah. Baptisan itu adalah lambang seseorang masuk ke dalam air kemudian naik kembali. Itu perlambangan bahwa Yesus yang sudah membaptis kita itu masuk ke dalam tanah dan kemudian akan bangkit kembali. Itu makna. Jadi kalau baptisan secara fisik itu masuk ke dalam air, itu keluar dari air.
Tetapi kalau kita sudah dibayar hutang nyawa oleh Kristus, kita masuk ke dalam tanah, kita mengalami kematian, dan Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa yang sudah mati dia akan hidup. Sekalipun dia sudah meninggal dan akan dibangkitkan." Itu masuk ke dalam tanah, keluar dari tanah, dan kita akan dibangkitkan. Itu yang dikatakan semuanya bisa terjadi karena hutang kita telah lunas dibayar oleh pengorbanannya, yang dilambangkan dengan, karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan dalam dia kamu juga turut dibangkitkan oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari orang mati. Ayat 13, kamu juga meskipun dahulu oleh pelanggaranmu dan oleh karena kamu tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan dia sesudah ia mengampuni segala perkara kita. Sesudah ia mengampuni segala perkara kita. Berbicara tentang pengampunan, sahabat seperjalanan, biasanya kalau manusia mengampuni berarti untuk perbuatan yang sudah dilakukan sebelumnya. Itu pun dengan syarat-syarat. Ya, aku mengampuni sebagian, atau ada orang yang berhutang, ya silakan kamu sanggup bayar berapa, bayarlah. Maka selebihnya setelah itu bebas. Bertemu dengan orang seperti ini saja kita sudah luar biasa. Ini orang baik luar biasa. Tetapi Tuhan itu melunaskan seluruh hutang-hutang dosa kita di dalam diri Kristus yang mati, yang kemudian dikuburkan, bangkit, dan kita semua yang baptisan secara fisik masuk ke dalam air, keluar dari air. Tetapi kematian Kristus kita akan mati karena dosa, tapi Tuhan kemudian mati dikuburkan agar kita pun dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Maka seluruh hutang kita itu telah dilunaskan di dalam diri Kristus Yesus untuk segala dosa. Kita yang sudah kotor, yang sudah berkubang di dalam lumpur dosa, itu dibersihkan oleh Kristus tanpa sisa, dibersihkan secara sempurna. Diampuni, disucikan secara lengkap, tidak ada yang terbawa kembali. Dan semua dosa-dosa yang akan kita perbuat saat ini dalam ketidaktahuan, dalam kelemahan, atau mungkin dalam kesengajaan, dan waktu dosa-dosa di kemudian hari, itu lunas sudah dibayar. Untuk yang dulu, yang saat sekarang, dan yang kemudian yang kita akan hadapi di kemudian hari. Ada sebuah pertanyaan, kalau begitu enak dong. Ya, berbuat dosa saja terus. Tidak, seseorang yang sudah punya Kristus di dalam dirinya, dia akan terus berjuang bagaimana menjadi baik dengan mensyukuri. Orang yang punya hutang dan sudah dilunaskan karena kita tidak sanggup membayarnya oleh satu pribadi Kristus, dia akan berjuang hidup untuk semua tindakan yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Caranya bagaimana? Yaitu kita tidak berbuat dosa lagi. Caranya bagaimana? Kita pun belajar mengampuni seperti Kristus yang sudah mengampuni segala hutang-hutang kita, membuang segala dosa-dosa kita. Karakter Kristus itulah yang kita harus miliki. Tatkala orang lain pun melakukan perkara yang sama, kalau Tuhan sudah mengampuni kita, belajarlah juga untuk mengampuni. Mungkin orang-orang yang berhutang pada dirimu tidak sanggup untuk membayar, katakan kepada mereka, hutangmu sudah lunas dibayar seperti Kristus yang sudah melunasi segala hutang-hutang dosa dalam hidup kami. Biarlah sahabat seperjalanan boleh belajar kebenaran firman Allah ini. Kita ingat bahwa kita sudah lunas dibayar, lunas dari hutang. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami sudah belajar kebenaran firman Tuhan. Kami sudah lunas dibayar, lunas dari semua hutang. Kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan yang terjadi di hidup kami. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.